Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang sedang diwawancarai. Beliau ini tadinya kerja di perusahaan swasta atau kerja sama orang, dan beliau menginginkan untuk bisa mandiri. Kemudian beliau diizazahi oleh gurunya untuk menjalankan sholat sunnah 60 rakaat. Malam beliau tahajud sholat sunnah 60 rakaat. Sholat sunnah itu kan bebas, sholat sunnah mutlak, bisa 60 rakaat, 100 rakaat, sekuatnya berapa, 1000 rakaat kalau mampu, tidak ada larangan. Setelah selesai 60 rakaat, beliau munajat, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya usaha apa yang di situ bisa menghasilkan rezeki yang cukup untuk keluarganya. Dan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan petunjuk dengan membuka jualan kelinci. Ini kisah nyata, bukan bikin-bikinan. Setelah diikuti beliau jualan kelinci, ternyata hasilnya begitu luar biasa. Dari usaha jual kelinci itu, beliau setiap bulannya dimakan itu nggak habis, masih banyak kelebihan-kelebihan. Ini adalah salah satu contoh kecil saja dari betapa hebatnya fadilah keutamaan sholat sunnah. Sholat sunnah itu merupakan salah satu ibadah yang di situ sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma hajat dunia saja. Hajat dunia kita banyak, rizki, kesehatan, diberikan anak yang soleh. Kemudian hajat akhirat juga tidak kalah pentingnya. Hajat akhirat kita selamat di alam kubur, dimudahkan hisabnya, dijauhkan dari neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bisa diselesaikan dengan sholat sunnah. Suatu ketika sahabat Rasulullah Rabi'ah bin Ka'ab, beliau ini melayani Rasulullah, apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah beliau sediakan. Butuh air buat wudhu, untuk bebersih dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat ini, apa yang kau minta dariku? Kamu minta apa? Kemudian Rabi'ah menjawab, saya hanya minta agar nanti di akhirat saya bersamamu ya Rasul. Gak ada yang lain, tidak ada. Hanya itu permintaan saya. Apa kata Rasulullah? Tolong saya bikasratis sujud, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud, sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun hajatnya, baik dunia maupun akhirat, di situ bisa diselesaikan dengan sholat. Karena sholat ini merupakan satu saat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat dekatnya seorang hamba ya saat sholat itu, terutama saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan apapun bisa diselesaikan dengan sholat. Permasalahan sakit bisa diselesaikan dengan sholat, salah satunya caranya. Saya ini pernah beberapa tahun yang lalu sakit saraf kejepit, masih muda kena saraf kejepit. Itu saya nggak bisa jalan. Ke kamar mandi mau wudhu harus merangkak. Sakitnya naudzubillah summa naudzubillah, bagaikan ada duri yang di dalam tulang gitu. Sakitnya minta ampun. Saya terapi. Terakhir saya buat sholat apa? Sholat tasbih. Setiap malam saya sholat tasbih. Itu sembuhnya seingat saya dari situ. Setiap malam saya sholat sunnah tasbih. Karena sholat sunnah tasbih itu lumayan meregangkan otot kita. Dalam setiap gerakan sujud kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Ruku 10 kali begitu. Itu sangat bagus buat kesehatan. Dan alhamdulillah setelah itu saya sembuh dari saraf kejepit saya. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sholat. Jadi perbanyak sholat. Orang-orang terdahulu, para a'immah, ulama-ulama terdahulu, para kekasih Allah, mereka orang-orang pilihan, tidak ada yang sedikit sholatnya banyak-banyak semua. Imam Ar-Rifai tidak kurang 1000 rakaat. Al-Faqih Muqaddam tidak kurang 1000 rakaat. Sayyid Ali Zainal Abidin tidak kurang dari 1000 rakaat, sehingga mendapatkan gelar As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Guru saya Syekh Mutasyaffat Abdul Ghafur tidak kurang dari 800 rakaat. Saya pernah ketemu santri seniornya itu diijazahi untuk sholat sunnah
yang sebanyak itu, tapi mampunya beliau hanya 250 rakaat. Soal kepada kiai-kiai, kenapa saya kok hanya mampu 200 rakaat? 205, ya sudah, itu tingkatanmu segitu, jatahmu segitu saja. Lain. Akan tetapi kadang-kadang ada orang mengatakan nggak usah ngapain banyak-banyak, yang penting khusyuk, sedikit khusyuk lebih baik. Nah, itu alasannya orang yang malas saja. Kalau orang-orang terdahulu mereka banyak dan berkualitas. Orang dulu itu sholatnya banyak, ibadahnya banyak dan berkualitas. Tapi kita akhir zaman ini, umat akhir zaman, sedikit ibadahnya dan tidak berkualitas. Sama-sama nggak dapat lebih baik, banyak, barangkali di antara banyak itu ada satu ibadah kita yang berkualitas. Ibarat orang itu masang jaring, mana nanti yang kena. Kalau di kampung dulu kita itu masang pancing, rawe namanya. Pancing, pasang, sekian menit dicek lagi apakah ada ikan yang nyantol. Nah, itu. Begitu juga kita saat beribadah, perbanyak ibadah kita, diantaranya adalah sholat sunnah. Karena sholat sunnah merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sholat itu kita sedang dekat kepada Allah, apalagi di saat sujud. Tiada saat yang paling terendah, yang paling hina selain sujud. Karena apa? Karena di saat sujud kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala yang kita hormati, yang apabila seseorang itu disentuh kepalanya itu adalah sebuah penghinaan. Akan tetapi tidak. Di saat sujud, kepala yang kita jaga, kita muliakan, kita hormati, kita letakkan di lantai, bukti kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu makhluk yang hina, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha agung. Jadi sholat itu harus penuh dengan tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sholat sombong. Banyak sekarang itu sholatnya orang itu sholat sombong, sholat gagah-gagahan. Lihat tampilannya saja kelihatan itu tidak ada khusyuknya, menang-menangan, ngabisin sop orang. Sholat kok bisa petentang-petentang, ini mana rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, rendah ini urusan hati. Kalau hatinya seseorang itu tawadhu, rendah diri, bisa tercermin pada gerakan fisiknya. Al-zahiru tadullu alal batin. Karena gerakan fisik seseorang itu menunjukkan keadaan batin seseorang. Kalau dia tawadhu kelihatan, luarnya juga kelihatan. Kalau dia keras, sombong, angkuh, tampilan luarnya juga mudah kebaca. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di saat kita sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seakan-akan kelihatan secara zahir adalah saat terhina. Tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah saat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sujud sekali saja, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, di saat kita masih hidup, perbanyak untuk sujud kepada Allah. Karena ketahuilah, mereka yang telah meninggal, jutaan manusia, miliaran, ingin bangkit lagi hanya sekedar sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih sehat, masih kuat, jangan nunggu nanti kalau sudah tua malah lemes loyo, nggak kuat. Mumpung masih muda, apalagi sudah umur 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas adalah puncak dari fisik manusia. Kalau sudah ke atas semakin lemah, mau diperbanyak dari mana? Mumpung masih kuat, masih sehat, perbanyak beribadah, diantaranya adalah perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sujud sunnah itu, sholat sunnah itu akan bisa menambal dari kekurangan sholat wajib kita. Nanti di akhirat sholat seseorang itu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperiksa satu persatu. Kalau sholat wajibnya itu ada yang kurang, maka Allah perintahkan pada malaikat, wahai malaikat, coba cari sholat sunnahnya, ada nggak? Kalau ada sholat sunnahnya, maka akan ditambalkan yang sunnah itu pada yang wajib. Yang kurang pada wajibnya itu akan ditambal dengan sunnahnya. Coba bayangkan di saat nanti kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat wajib kita ternyata banyak kekurangannya. Nah, coba kita nilai sendiri-sendiri, apakah sholat kita selama ini sudah sempurna yang wajib-wajib? Kalau saya sendiri masih banyak kekurangannya. Allahu Akbar, sudah mana-mana pikiran belayang. Nah, ini kan secara fikih sahnya sah, secara fikih. Tapi kesempurnaan dari kehusyuannya masih jauh daripada kesempurnaan. Oleh karena itu sholat sunnah untuk menambal sholat wajib yang masih kurang. Mumpung masih hidup, masih bisa cari tukang tambal. Nanti di akhirat itu menambal pakai apa? Di saat diperiksa banyak bocornya, banyak kurangnya, coba cari sholat sunnahnya, nggak ada. Naudzubillah summa naudzubillah. Mumpung masih hidup, berbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan, kesehatan, keistiqomahan di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.